itu gimana Mas Kaisang yang sebenarnya kok rame ya di luar sana Mas dituduh ghosting seseorang, bisa jelaskan nggak Mas? Ya gimana ya Mas ya, itu kan masalah pribadi loh, masalah pribadi loh. Ngapain tuh diumbar-umbar, nggak etis. Iya, dan itu kan sudah terlanjur jadi konsumsi publik. Menurut saya memang kita harus jelaskan supaya masyarakat tahu juga cerita sesungguhnya versi dari Mas Kaisang. Jadi gini Mas, aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Ya, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan narasumber kami pagi hari ini. Oh bukan, ya kan? Tapi kita akan membahas mengenai putra Presiden Kaisang. Betul. Ini sudah ada bersama kami, ada pegiat media sosial, Mas Wicaksono atau yang biasa diakrab dengan Doro Kakung. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Aris dan Vita. Ya, sehat. Apa kabar? Mas. Ya. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Nah, ini manggilnya Doro Kakung atau Mas Wicaksono? Mas Wicaksono aja deh ya. Oke, Mas Wicaksono. Populernya Doro loh. Doro. Mas, gini, kalau Anda sebagai pegiat media sosial, bagaimana kemudian media sosial ini menyoroti mengenai kisah percintaan dari putra Presiden Joko Widodo ini? Saya minta gambarannya seperti apa? Ya, ini sebetulnya kalau warga net plus 62 atau warga Indonesia ya, melihat fenomena kemarin itu cukup mengagetkan. Kenapa? Pertama karena menyangkut tokoh publik, tokoh yang terkenal. Yang kedua menyangkut sebetulnya ini adalah relasi pribadi, tapi yang diumbar menjadi santapan publik. Nah ini membuat publik jadi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi juga gitu. Dan itu juga menyebabkan kasus itu menjadi trending topik sejak hari Minggu malam kemarin. Dan sampai saat ini nggak Mas menjadi trending topiknya? Hari ini saya belum melihat lagi, tadi bangun pagi belum melihat media sosial, jadi mungkin sih masih ya, sampai tadi malam sih masih. Oke, publik ini kan lapisannya macam-macam ya, Mas Wicaksono. Ada yang menginginkan politik, ada yang menginginkan pembahasan kesehatan gitu ya, dunia medik dan lain sebagainya. Kalau diurutkan begitu, perubahan urutannya itu cukup drastiskah, signifikankah dalam kurun waktu 1-2 hari terakhir? Ya cukup drastis, karena bahkan isu persoalan pribadi antara putra Presiden Jokowi yang Kaisang ini menutup isu-isu politik yang lain gitu. Demokrat ya soalnya. Padahal ada satu isu politik juga yang bagi orang-orang politik ya, orang-orang partai itu juga pasti jadi pembicaraan. Tapi secara umum kalau melihat dari mood masyarakat di media sosial kemarin sangat tersita perhatiannya oleh hubungan pribadi yang. Kalau boleh tahu ya, apa sih yang membuat netizen 62 ini beralih gitu atau mencari udahlah nih bosan dengan topik ini, ini ada yang seru nih kayaknya, ini apa faktornya mungkin ya? Faktornya pertama mungkin karena publik ini kan sekarang ini kan mendapat tekanan sosial karena pandemi gitu ya, membutuhkan hiburan. Yang kedua berita politik buat publik mungkin sebagian besar juga mungkin sudah membosankan. Kemudian ada satu peristiwa yang sangat dekat sebetulnya, karena semua orang bisa mengalami peristiwa atau kasus seperti yang dialami oleh Kaisang dan pasangannya. Nah ini seperti menjadi katarsis sosial gitu ya. Publik mendapatkan sesuatu yang baru, menyangkut tokoh publik dan menyangkut percintaan. Ingat, urusan cinta ini adalah urusan yang akan menjadi perhatian bagi banyak orang. Ini normal, manusiawi lah gitu. Oke, itu yang paling banyak mendapatkan perhatian warganet saat ini. Tapi kalau yang menjadi perbincangan warganet mengenai isu yang memang saat ini trending, bahkan sampai pagi hari ini masih trending, kalau menurut Mas Wicaksono ini apa Mas? Ya ini adalah bagian dari dinamika kehidupan ya. Manusia itu kan selalu menyukai hal-hal atau membicarakan hal-hal yang dekat dengan mereka, hal-hal yang mereka sukai. Kehidupan percintaan, kehidupan pernikahan, hubungan antara calon menantu dan calon mertua itu yang sangat dekat dengan
kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang menjadi pembicaraan publik? Lalu lintasnya kayak Iya, apa sih? lalu lintasnya Komen-komen seperti apa? netizennya itu gitu loh, rata-rata. Ya. Ya, yang saya perhatikan sih ada apa namanya, kita atau banyak orang tua gitu ya, golongan seperti saya yang kemudian mengenal istilah baru, yakni ghosting. Ghosting. Ya, ini istilah lama yang anak-anak milenial pasti sudah tahu, tapi bagi orang-orang tua gitu seperti saya baru kenal gitu. Itu salah satu yang menjadi pembicaraan. Kemudian juga pembicaraan kedua adalah menyangkut soal mertua dan bagaimana seorang calon mertua ini ternyata bisa berubah di media sosial. Media sosial mengubah seseorang dari yang biasa-biasa saja bisa menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Kemudian juga orang juga melihat sisi yang lain dari Kaisang begitu ya. Kaisang selama ini dikenal sebagai anak muda yang ceria, lucu, ternyata bisa stres juga gitu kan. Oke, tapi kalau kita bicara soal apa yang kemudian menjadi perbincangan warganet di media sosial, apakah kemudian ini ada klasterisasi tersendiri, Mas Wicaksana, mengenai warganet ini yang membicarakan mengenai beberapa topik yang memang menjadi trending topik belakangan terakhir ini? Ya, klasterisasi mungkin ini ya, apa dalam arti ada yang pro Felicia yang diputus, sebagian pro kepada Kaisang sebagai pihak yang Jadi balance nih ceritanya. atau yang pro kepada calon mertuanya juga kan begitu. Jadi tiga kubu. Ada satu kubu lagi yang ketawa-ketawa melihat apa fenomena itu. Tapi ada juga ya penyelenggara negara juga ya yang ikut-ikutan juga komentar gitu kan. Kita orang tua nggak usah ikut campur lah urusan anak muda. Banyak juga nggak sih yang kalangan-kalangan apa ya? Mungkin seusia dengan Pak Jokowi, seusia dengan calon besan ini begitu, yang ikut juga berkomentar di ranah sosial media ini. Mungkin ada satu dua, tapi sepertinya mereka menahan diri juga. Ini kan pertama-tama ini adalah masalah pribadi, meskipun ini menyangkut keluarga presiden gitu kan. Tidak sepantasnya masalah pribadi ini menjadi urusan publik. Di malam di Clubhouse juga ada pembicaraan soal ini juga gitu kan. Apa namanya, orang membicarakan apakah ini sesuatu yang layak diungkapkan ke publik, apakah kasus ini mau diseret-seret ke politik dan seterusnya. Intinya adalah kasus ini menjadi pembicaraan di media sosial lah. Gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Wicaksana atas waktunya telah bergabung bersama kami di Sehat selalu untuk Anda ya, pagi. Mas. Semoga sehat selalu. Oke.